baik di dalam tahun kemarin maupun tahun ini. Kita tidak bisa ada dan menghindari juga kemalangan, baik di tahun kemarin maupun di tahun ini. Walaupun sungguh kita sadari bahwa banyak orang yang optimis untuk melangkah tahun 2024. Tetapi ada juga orang yang enggan untuk ada dan masuk ke dalam 2024. Ada orang yang hanya suam-suam kuku yang menganggap bahwa dari tahun ke tahun sama saja. Beta pun hidup begini-begini saja. Seng ada akan mempengaruhi tahun ini. Biar tahun belas kah, tahun sudah 20 kah, beta begini-begini saja. Banyak orang yang juga pesimis. Karena apa? Persoalan-persoalan kehidupan yang dinantikan ada di tahun 2023 kemarin belum dirasakan bahwa Tuhan menjawabnya. Bahkan ada orang harus bersedih oleh karena kehilangan orang yang dicintainya. Mereka harus memasuki tahun baru dengan kedukacitaan, dengan kesepian dan kesunyian. Dan juga saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada saudara-saudara kita juga yang berpengharapan bahwa di tahun 2023 sekiranya boleh ya Tuhan, Engkau ada dan mentahirkanku. Namun ternyata di akhir tahun mau memasuki tahun yang baru justru penyakit itu ada. Bahkan penyakit yang lama pun tidak ada dan disembuhkan. Dan itu semua terkadang membuat kita ada dan pesimis untuk melangkah. Dan tahun ini adalah tahun yang merupakan warning untuk seluruh masyarakat Indonesia karena tahun politik, tahun pemilihan anggota legislatif dan pemilu kada. Tahun yang panas, tahun yang ada dan ya sesuai dengan pengalaman kita sebelumnya, banyak konten-konten yang ada dan saling menjatuhkan satu dengan yang lain. Ada kelompok-kelompok berusaha untuk dominan, ada kelompok-kelompok yang berusaha untuk ada dan merasa benar, dan ada kelompok-kelompok yang berusaha mencungkil seluruh keburukan kelompok musuhnya. Dan jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, menurut tahun Sio Tionghoa, tahun ini adalah tahun naga kayu. Sesungguhnya kalau kita melihat bahwa sesuai dengan Sio Tionghoa ini, justru tahun ini adalah tahun yang baik. Karena tahun naga kayu ini melambangkan pertumbuhan, kelenturan, kepedulian terhadap benda-benda alam. Tahun yang memberikan harapan perubahan yang baru, yang sangat ada dan memberikan peluang dari sisi keuangan dan dari sisi karir. Tetapi kebiasaan ramalan-ramalan tahun Sio Tionghoa ini, ada juga tahun-tahun, ada juga sio-sio yang harus dirugikan di tahun ini. Ada beberapa sio yang dikatakan yaitu sio macan, sio naga yang lahir pada naga 2000 dengan 2012, sio anjing. Tetapi jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya mau bilang apapun yang ada di dalam prediksi sio ini dan apapun yang ada di dalam prediksi kehidupan kita, belajar dari pengalaman-pengalaman sebelumnya, sebagai orang yang percaya harus kita senantiasa optimis. Senantiasa kita ada dan bertekad untuk memberikan kontribusi kepada Tuhan. Terlebih disengajakan sungguh daripada LPJ di saat ini untuk ada di tahun yang baru ini, memberikan pembacaan firman Tuhan yang luar biasa. Bahkan liturgi, lagu-lagunya semuanya memberikan semangat, semuanya memberikan harapan-harapan. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita melihat
Di dalam kehidupan kita, semua orang membutuhkan berkat. Tidak ada satupun orang yang mengatakan saya tidak butuh berkat dari Tuhan. Beta yakin dan percaya dengan kesadaran iman penuh, orang-orang yang hadir di pada saat ini adalah orang-orang yang tahu bagaimana memposisikan hidupnya sebagai orang-orang yang tidak punya apa-apa dan bukan siapa-siapa tanpa pertolongan Tuhan untuk menapaki tahun 2024. Sehingga memerlukan sungguh muatan, memerlukan sungguh berkat awal untuk ada dan memasuki tahun pergumulan 2024 ini dengan segala baik. Kita lihat juga pembacaan kita ini, berkat ini, di mana editor kitab Bilangan ini menempatkan berkat ini sesudah perumusan hukum-hukum yang diada dan dilakukan oleh kenasiran. Dan sebelum teks tentang persembahan pada waktu ibadah penghabisan kemah suci. Itu berarti bahwa fungsi berkat ini, posisi berkat ini memang sangat penting. Dan rumusan berkat ini sesungguhnya diberikan oleh Tuhan sendiri kepada Musa untuk ada diberikan kepada imam besar. Imam besar yang dijabat oleh keturunan Harun. Ada 3 tugas imam besar di sini. Yang pertama, mempersembahkan korban karena dosa di hadapan umatnya. Yang kedua, memasuki tempat kudus untuk berdoa bagi umat Tuhan. Yang ketiga adalah memberikan berkat bagi umat Tuhan. Ketiga pekerjaan ini hanya orang-orang yang khusus saja yang boleh ada dan diperkenankan oleh Tuhan. Untuk itu rumusan berkat yang ada dan diberikan oleh Tuhan kepada Musa adalah rumusan berkat yang mutlak dilakukan atau diberikan oleh Harun kepada umat Tuhan di dalam setiap peribadatan umat Israel. Dan itu juga kita ada dan anuti pada saat ini ketika kita ada dan selesai berkebaktian, kita senantiasa tutup dengan berkat. Bahkan di gereja Protestan Maluku ini kebanyakan setiap orang berdoa apapun itu senantiasa ditutup dengan janji berkat Tuhan. Sehingga boleh dikatakan bahwa memang kalimat atau berkat ini adalah yang sangat-sangat dibutuhkan di dalam kehidupan manusia. Dan berkat ini boleh dikatakan bahwa mempunyai arti kehadiran, tindakan dan kasih Allah memasuki kehidupan lingkungan seseorang. Berkat yang diberikan oleh Allah adalah satu-satunya sumber pohon berkat. Tidak ada sumber pohon berkat daripada Allah. Kita tidak bisa ada dan meminta berkat kepada siapapun kecuali kepada Allah. Karena Allah adalah memang yang patut memberikan berkat, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha kaya, Allah yang menjadikan kita. Sehingga mutlaklah Allah juga di dalam pemeliharaannya itu memberikan berkat-berkatnya di dalam kehidupan kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, rumusan berkat ini hampir semua orang sudah pernah mendengar dan semua orang pernah diberkati dengan kalimat berkat ini. Sehingga pada kesempatan ini kita ada dan mari melihat apa sih makna yang sebenarnya daripada kata-kata berkat yang sangat indah ini. Bahkan ketika kita diberkati dengan kata-kata ini kita merasa kuat, kita merasa ada dan mampu untuk melakukan banyak hal. Kita mulai daripada ayatnya yang ke-24, kita melihat ada 2 kata penting di situ. Yang pertama memberkati dan yang kedua melindungi. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kata memberkati Ibrani adalah barak. Yang artinya adalah kuasa dari Allah.
Jadi pengertiannya ketika orang menerima berkat, itu berarti orang itu ada menerima kuasa dari Allah. Ketika orang diberkati, itu berarti bahwa Allah memberkatinya, itu berarti bahwa Allah memberi kuasa kepadanya, Allah besertanya sehingga ia sesungguhnya tidak boleh ada takut dan gentar menghadapi berbagai cobaan hidup. Yang kedua, melindungi. Dari kata syamar, di sini membuktikan bahwa fungsi Allah yang bertindak sebagai penjaga, fungsi Allah yang bertindak sebagai gembala bagi domba-dombanya. Allah sungguh ada dan melakukan tugas dan tanggung jawabnya untuk melindungi domba-dombanya, untuk melindungi umatnya dari berbagai kecelakaan, dari berbagai malapetaka, dari berbagai maut. Dan kata melindungi di sini bukan hanya secara melindungi begitu saja, tetapi ada unsur cinta kasih, ada unsur kepedulian yang besar dari Allah. Dalam artian jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, Allah tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Sehingga dimanapun kita berada, ketika kita minta perlindungan dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan perlindungan kepada kita. Amin. Sehingga kita tidak usah takut mara bahaya. Sehingga kita tidak sudah takut di dalam situasi apapun, karena ada Allah kita yang memberkati kita, ada Allah kita yang melindungi kita. Tapi persoalannya, apakah kita meminta berkat? Apakah kita minta perlindungan dari Allah? Apakah kita mau dilindungi oleh Allah? Karena terkadang banyak orang ada dan merasa hebat, merasa kuat, merasa mampu tanpa perlindungan Allah. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita ada di dalam ayatnya yang ke-25 ada juga dua kata penting. Menyinari engkau dengan wajahnya. Jemaat, siapa di sini yang tidak punya wajah? Siapa di sini yang bisa mengenali orang dengan tidak melihat wajahnya terlebih dahulu? Dan siapa di sini yang bisa menghafal wajahnya? Wajah di sini adalah yang sangat penting di dalam kehidupan ini. Wajah bisa ada dan menunjukkan keadaan yang dirasakan. Wajah bisa menunjukkan bahasa tubuh kita, apakah kita senang atau tidak senang, suka atau tidak suka, kepada sesama atau keadaan melalui wajah kita. Kalau kita suka seseorang itu datang, kita akan tersenyum manis. Tetapi kalau kata orang tidak suka orang itu, maka kita buang muka. Kalau tidak suka dengan situasi, terkadang kita ada dan tunduk menyembunyikan muka. Tidak senang dengan orang untuk mengenali kita, kita menyembunyikan juga wajah kita. Kita tidak suka untuk melihat orang. Bahkan ketika kita ada dan sinis kepada orang, kadang-kadang kita menjaling. Betul kaseng? Menjaling lalu mulu bengkolai. Wah, Allah sempurna. Wajah ini bisa menunjukkan seluruh bahasa tubuh kita, body language kita. Apa yang kita rasakan, apa yang kita inginkan, dan apa yang kita harapkan. Dan untuk itulah di sini dikatakan wajah Tuhan menyinarimu. Itu berarti Tuhan berkenan kepadamu. Tuhan ada dan mengasihimu. Tuhan ada dan menyayangimu. Tuhan ada dan mengharapkanmu di dalam kehidupannya. Wajah Tuhan yang berseri-seri kepadamu. Wajah Tuhan yang bersinar dengan penuh kemuliaan, yang juga memberikan kemuliaan, sukacita, menyenangkan kepadamu. Ketika Tuhan menyinari kita dengan wajahnya,
Kenapa wajah kita ini tidak bisa menyinari orang lain? Kenapa wajah kita ini senantiasa kita buat cemberut? Kenapa wajah kita ini senantiasa membuat orang resah? Kenapa wajah kita ini senantiasa ada dan menyembunyikan kasih karunia Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kita? Kenapa wajah kita ini terus menampakkan ketidaksukaan di tengah-tengah kehidupan ini? Persungutan. Kebanyakan orang-orang selalu mengkerutkan keningnya. Tanda bahwa ia ada di dalam ketidaknyamanan, ketidaksukaan, bahkan juga kemarahan yang sungguh. Sementara wajah Allah senantiasa bersinar kepada kita. Wajah Allah senantiasa memberikan sukacita kepada kita. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalimat yang kedua di dalam ayat yang ke-25 ini mengatakan memberimu kasih karunia. Ya, hana atau grace. Kasih karunia. Kasih yang sungguh. Kasih yang penuh hormat. Kasih yang penuh dengan cinta kasih. Itulah yang diberikan oleh Tuhan. Berkat Tuhan diberikan kepada kita bukan karena kuatnya kita, bukan karena sucinya kita, karena hebatnya kita, atau karena layaknya kita. Tetapi berkat Tuhan diberikan kepada kita hanya karena kasih karunia-Nya. Karena cinta kasih-Nya dan mengakui sungguh bahwa manusia yang telah jatuh ke dalam dosa ini adalah manusia yang sudah fana. Orang Ambon bilang manusia yang seng mustahak lai. Supaya mereka ada dan bisa berarti. Supaya mereka bisa memberi arti di dalam kehidupan mereka. Maka saya berikan dia berkat kasih karunia itu. Sehingga sesungguhnya Koton tidak ada kesombongan seharusnya di dalam diri kita. Siapa kita? Bukan apa-apa tanpa Tuhan. Di ayat 26 ada dua kalimat juga yang ada dan memberikan kita semangat. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Itu berarti bahwa Allah menunjukkan perhatiannya. Allah memprioritaskan kita sebagai umat ciptaannya. Allah menunjukkan kepeduliannya. Ketika kita berbicara, lalu orang itu menghadapkan wajahnya kepada kita, mendengarkan kita dengan seksama, itu berarti ia care kepada kita. Itu berarti ia menghargai kita, itu berarti ia ada dan menghormati kita. Tetapi ketika kita berbicara orang buang muka, itu berarti orang itu seng suka. Kita ada di situ, seng suka omongan kita. Dan di sini dikatakan bahwa Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Luar biasa umat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini, saudara-saudara yang hadir di saat ini, Tuhan menghadapkan wajahnya kepada saudara-saudara. Sehingga buang ketakutan, buang kegentaran, buang keresahan, buang kegelisahan. Karena jelas bahwa Tuhan senantiasa ada dan melihatmu. Tuhan senantiasa ada dan mempedulikanmu. Tuhan senantiasa ada dan memperhatikanmu. Dengan menghadapkan wajahnya itu, Tuhan memberikan damai sejahtera, shalom Allah. Setiap kita ada dan menyapa saudara-saudara kita, selalu kita bilang shalom. Adakah shalom? Harusnya jemaat bilang amin. Ada shalom. Shalom di sini yang diberikan Tuhan bukan keadaan perasaan senang saja, bukan. Tetapi shalom di sini menyangkut tentang keadaan seutuhnya. Di mana kita berada, lingkungan kita, keadaan kita, itulah shalom Allah. Kita bisa merasa nyaman, kita merasa enak, kita merasa damai dan sejahtera oleh karena lingkungan kita ada keadilan. Karena lingkungan kita
ada kesukacitaan. Karena lingkungan kita ada kehidupan yang terbangun dengan baik sesama manusia. Dan berkat-berkat inilah yang Tuhan berikan kepada umatnya. Tuhan mengatakan kepada Harun dan Musa bahwa mutlaklah berkat ini diberikan kepada umatku ketika ia selesai berkebaktian. Mutlaklah rumusan berkat ini mereka terima di dalam kehidupannya supaya mereka ada dan menjadi umat kepunyaanku. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika kita memahami rumusan berkat ini, masih adakah keraguan? Masih adakah ketakutan? Masih adakah pesimis? Masih adakah keengganan untuk menapaki tahun pergumulan 2024 ini? Di dalam liturgi pun dikatakan bahwa tahun 2024 ini misteri. Banyak persoalan yang tidak kita ketahui. Tidak ada yang pasti. Tetapi saya mau bilang melalui firman Tuhan di saat ini bahwa hanya ada satu yang pasti. Tuhan pasti memberkati kita, Tuhan pasti melindungi kita, Tuhan pasti menyertai kita, Tuhan pasti menguatkan kita, Tuhan pasti memampukan kita untuk menapaki tahun 2024. Amin, saudara-saudara. Amin. Bilang amin yang kuat. Amin. Iya. Kalau masih amin, berarti masih loyo, masih bimbang, masih ragu. Kalau orang itu yakin, amin, amin. Ya toh, asal jangan lompat saja. Nanti lutu-lutu yang sakit tambah sakit. Hidup ini harus ada dan betul-betul punya pengharapan karena Tuhan memberikan kita pengharapan. Jangan takut untuk ada mengarungi padang pasir 2024 ini. Tuhan akan menjagamu pada waktu siang, Tuhan akan menjagamu pada waktu malam. Sehingga jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, apa yang harus kita lakukan? Ketika Tuhan sudah memberkati kita, itu berarti kita harus juga menjadi berkat bagi orang lain. Buang keegoisan, buang keindividualistis, buang segala sesuatu yang dapat meresahkan orang lain. Mari kita saling merangkul. Mari kita juga ada dan menghadapkan wajah kita kepada orang-orang. Supaya orang-orang yang tidak mempunyai pengharapan ketika melihat kita yang punya pengharapan akan ada di dalam pengharapan walaupun mereka ada di dalam kepedihan, kesakitan. Mereka sungguh meyakini bahwa berkat Tuhan itu ada. Jemaat yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, satu lagi yang saya akan singgung di dalam kehidupan kita, posisi kita ketika menerima berkat. Beta lihat banyak orang yang menerima berkat sekarang dengan menadahkan tangan. Tetapi beta mau bilang bahwa sesungguhnya posisi itu tidak tepat untuk ada dan menerima berkat Tuhan di dalam ketika selesai kebaktian. Kita tidak usah ada dan menadahkan tangan. Karena berkat di sini adalah suatu proklamasi janji penyertaan Allah kepada umatnya. Kepada umat yang diutusnya untuk melakukan firman itu di dalam kehidupannya. Berkat di sini bukan benda abstrak dari sorga yang harus diterima lalu diusap di muka, bukan. Tetapi berkat di sini, saya ulang lagi, suatu proklamasi janji penyertaan Allah. Tuhan memberkati kita, Tuhan menjanjikan berkatnya supaya kita ada dan kembali menjadi berkat di dalam kehidupan kita. Kenapa harus di akhir ibadah? Karena itu adalah pengutusan bagimu sebagai orang percaya yang telah mendengarkan firman
Dan firman itu engkau dengarkan, dan firman itu harus engkau lakukan di dalam kehidupanmu karena engkau sudah menerima berkat. Sudah mengiyakan kepada Tuhan untuk melakukan. Posisi apa yang harus kita lakukan? Seperti biasa di kerajaan-kerajaan, kalau dia menerima suatu pengutusan atau suatu perintah dari kaisar, maka ia akan menunjukkan posisi tunduk. Itu berarti posisi untuk siap sebagai hamba untuk ada dan melakukan janji berkat Tuhan yang Tuhan berikan kepadanya. Tidak betul juga ketika penerimaan berkat lalu kita begini. Sekalian buka mulut saya supaya mas. Tetapi yang tepat adalah posisi berdiri tegak dan kita tunduk untuk ada dan mengatakan, inilah aku Tuhan hambamu, berkatilah aku dan aku ada dan melakukan berkat-Mu itu di tengah-tengah kehidupan kita. Sehingga jangan kita salah dogma, sehingga kita jangan salah tafsiran. Ini dinyatakan di dalam ajaran GPM 294 tentang posisi dan apa itu berkat. Sebagai orang-orang yang ada dan percaya kepada Tuhan, arahkan hatimu sebagai tanda kesiapan kita untuk ada dan melakukan segala apa yang Tuhan perintahkan di dalam firman-Nya yang kita boleh dengar tadi. Sehingga ketika khotbah jangan tidur, ketika khotbah jangan keluar main. Ketika melangkah masuk di dalam gereja, kita ada di dalam pentabisan votum, itu berarti mulai engkau berproses dengan Tuhanmu di dalam kebaktianmu dan diselesaikan dengan berkat untuk kamu pergi. Karena kamu sudah diisi. Berkat ini seperti cas HP. Kamu sudah full, kamu sudah isi siap untuk beroperasi. Lakukan seluruh tugas dan tanggung jawabmu di tengah-tengah dunia ini dengan segala keyakinan Tuhan memberkati, Tuhan menguatkan, Tuhan memampukan. Sehingga orang yang menerima berkat jangan hidup lagi tidak sesuai dengan firman Tuhan, tetapi hiduplah sesuai dengan kuasa kasih Tuhan. Untuk itu jemaat ketika menerima berkat nanti, yakin dan percaya bahwa tahun pergumulan 2024 ini Tuhan akan memberikan kekuatan bagi saudara-saudara untuk melaluinya dengan segala baik. Ada cobaan pasti, ada godaan pasti, tapi pasti kita akan dimenangkan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita selalu. Amin. Kita ada di dalam saat teduh. Pelengkap Kidung